Halo semuanya, selamat datang di pelajaran prakarya kelas 7. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar teknologi konstruksi miniatur jembatan. Dan ini merupakan part pertama ya dari pelajaran hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus jaga kesehatan supaya belajarnya lancar. Mari kita mulai. Peta materi. Peta materi teknologi konstruksi miniatur jembatan. Bagian A, konstruksi jembatan terdiri dari sejarah perkembangan jembatan, konstruksi jembatan di dunia, jenis-jenis jembatan, dan fungsi sosial jembatan. Bagian B terdiri dari bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang dapat digunakan, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, pembuatan rancangan konstruksi miniatur jembatan, dan membuat karya konstruksi miniatur jembatan. A. Konstruksi jembatan. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. 1. Sejarah perkembangan jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia, seperti kayu besar atau batu besar yang kemudian melintang di atas sungai. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Contoh jembatan zaman purba. Berikut ini adalah perkembangan jembatan dari setiap zaman. A. Jembatan zaman purba. Pada zaman ini, jembatan belum diakui sebagai hasil karya, karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. B. Periode Romawi kuno. Zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 SM dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Jembatan ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki atau footwalks yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. D. Teknologi jembatan zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya, zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825, dibangun jembatan gantung
namanya Menai Stretch di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Contoh dapat dilihat pada gambar. Berikut zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Contoh dapat dilihat pada gambar. Berikut zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Kedua, konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Berikut ini adalah beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang memukau para wisatawan. 1. Ponte Vecchio. 2. Golden Gate Bridge. Dan yang ketiga Millau Bridge dan jembatan-jembatan yang lain, termasuk jembatan Suramadu, Indonesia. Ketiga, jenis-jenis jembatan. Jembatan yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis, tergantung dasar pengelompokannya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, pasangan batu atau batu bata, beton bertulang, baja, dan komposit. A. Jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya atau mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. B. Jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak lagi digunakan. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. C. Jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton pratekan. Adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dan dibuat dengan mudah. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. D. Jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. E. Jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama atau berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 4. Fungsi sosial jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Setelah itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Selain berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, jembatan berfungsi untuk mengatasi rintangan baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan.
apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Jembatan akan semakin memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Jika banyak wisatawan yang datang, tentu hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Baik, terima kasih. Thank you. Enjoy the lesson. Dan sekarang marilah kita lanjut ke part 2. Semangat ya semuanya.